Oke, dengan hasil survei yang tadi kita lihat, saya cuma mau bilang bahwa apapun yang dibuat, apapun yang diciptakan, pasti ada tujuannya. Misalnya ini, tujuannya adalah untuk sisir. Ini sisir yang pertama kali saya bawa dari Pontianak, dan sekarang masih ada, ya punya mama saya cuma ngambil aja. Tapi ini ada tujuannya, yaitu untuk rapin rambut ya. Botol minum, isinya tujuannya apa sih? Untuk isi minum, supaya kita nggak perlu minum pakai tangan kita, nampung ya, tetapi bisa disimpan di dalam botol ini. Kemudian HP ya, untuk apa tujuannya? Untuk video call kalau pacar kita jauh di Pontianak ya. Ini sangat berfungsi ya. Jadi semua benda yang diciptakan pasti ada tujuannya. Sama, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita juga pasti ada alasannya. Cuman memang ada banyak pertanyaan di dalam kehidupan yang nampaknya tidak ada jawaban. Tapi menurut saya bukan tidak ada jawaban, hanya saja belum terjawab. Masalah kita ketemu siapa untuk dapatkan jawabannya atau belum saatnya kita mendapatkan jawabannya. Sama dengan pertanyaan besar malam hari ini. Mengapa harus palungan? Ini pertanyaan, tapi pas ada jawabannya. Ada alasannya. Dan kita mau belajar hari ini, apa alasan Yesus lahir di dalam palungan. Mari sebelumnya kita berdoa sebentar untuk kita masuk dalam firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan pimpin kami, apapun yang kami dengar, apapun yang kami sampaikan, memuliakan nama-Mu. Dan biarlah kami bertumbuh melalui firman yang kami akan pelajari bersama. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya sengaja tidak siapkan PowerPoint untuk kita, supaya kita bisa fokus dengan apa yang akan kita pelajari bersama-sama. So, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 1-7. Ya, kita buka Alkitab kita masing-masing, baik di HP maupun di buku Alkitab, dan kita buka Lukas pasal 2, ayat 1-7. Mari sama-sama yang punya Alkitab, ya kita ambil Alkitab kita dan kita buka dalam Lukas pasal 2 ayat 1-7. Saya akan bacakan untuk kita semua saat ini dan kita semua menyimak bersama-sama. Lukas pasal 2 ayat 1-7 berbunyi demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf, pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba waktunya Maria, seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sekali lagi saya bacakan ayat ke-7 ya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. So, kalau pertanyaan besar malam hari ini adalah mengapa harus palungan, maka jawabannya jelas. Di ayat 7 berkata bahwa karena tidak ada tempat di rumah penginapan. Apa itu palungan? Palungan merupakan suatu tempat makan hewan terbuat dari kayu, cukup tinggi sehingga binatang bisa makan sambil berdiri dengan keempat kakinya. Di musim panas, saat itu, para gembala membawa domba-domba ke padang rumput untuk mencari makan dan mereka menginap di sana. Sehingga kandang kosong, sehingga palungan kosong, tidak ada makanan binatang. Dan ketika kita melihat kenapa harus palungan, oh ternyata karena tempat penginapan atau rumah penginapan itu penuh. Nah, kenapa bisa penuh? Dan apa itu tempat penginapan? Kata yang dipakai di dalam bahasa Yunani adalah kata luma. Kata luma, yang artinya adalah ruang tamu ataupun hotel.
Nah, bukan hotel seperti yang kita imajinasikan. Kalau kalian datang ke Singapura, kalian mau pergi main-main, kalian nginap di hotel. Bukan. Kalau kata hotel itu yang akan dipakai, maka seharusnya penulis memakai kata Pandokeion atau penginapan untuk para musafir, ya. Tetapi di sini dia sengaja pakai kata rumah yang memang punya banyak arti, tetapi yang paling dekat dengannya adalah sebuah rumah 2 lantai. Lantai atas adalah pemilik rumah dan juga ruang-ruang tamu. Jadi untuk keluarganya bisa menginap di situ. Dan di lantai bawah ini adalah tempat hewan ternak. Nah, di zaman itu hampir semua orang punya ternak ya untuk dipelihara. Kalau sekarang kita pelihara emas, kalung, cincin ya, itu harta kita. Di zaman dulu hartanya adalah binatang-binatang ya. Dan 2 lantai itu di atas pemilik rumah dan juga tamu, serta di bawahnya adalah untuk binatang-binatang. Nah, ketika pertanyaan kembali kita ungkapkan, mengapa harus palungan? Jawabannya jelas, karena tidak ada tempat di rumah penginapan. Tetapi kalau kita pikirkan lagi, kenapa tidak ada tempat di rumah penginapan? Nah, jawabannya adalah karena sudah diisi oleh orang-orang lain. Makanya penuh kan? Makanya nggak ada tempat kan? Tapi kalau kita pikirkan lagi, kenapa bisa diisi dengan orang-orang lain? Nah, jawabannya ada di ayat 1. Dikatakan bahwa ini karena ada sensus. Nah, sensus ini kenapa bisa ada sensus gitu loh. Kenapa bisa ada sensus? Nah, kita mau tahu. Dan dijelaskan bahwa Kaisar Agustus pada saat itu memerintahkan seluruh dunia, ini bisa saja metafora dalam arti tidak seluruhnya tetapi banyak, tapi juga bisa ada kemungkinan memang seluruh dunia. Kita tidak tahu karena sensus ini berlangsung begitu lama ya, begitu lama. Dan Kaisar Agustus mengadakan sensus ini untuk mengetahui berapa jumlah orang di bawah pemerintahannya di Kaisar Romawi itu. Dan ternyata banyak. Ada 4.233.000 jiwa yang tercatat di buku sejarah Kaisar Agustus. Nah, tulisan sejarah Kaisar Agustus ini sengaja ditulis untuk mencatat kesuksesan Kaisar Agustus. Nah ya, tujuannya apa sih nulis kesuksesan? Ya tujuannya untuk menunjukkan kalau saya ini kaisar yang hebat. Saya ini kaisar yang berpengaruh. Saya ini kaisar yang luar biasa di zamannya. Jadi punya alasan politis pastinya ya. Dia adalah pemerintah, politisi. Nah, dengan alasan politis Kaisar Agustus ini, nah Allah membawa Yusuf dan Maria untuk berjalan sejauh 80 mil. Ini 130-an kilometer kira-kira. Dan kalau kita berjalan normal, 1 jam itu bisa 3-4 mil saja. Dan kalau kita totalkan itu sekitar 26 jam. Satu harian kita jalan, benar-benar 1 harian ya. Dan bayangkan, kita harus imajinasikan kalau Maria itu lagi hamil, seberapa jauh dan seberapa sulit perjalanan itu. Tetapi itu tidak menghalangi perjalanan mereka untuk sampai ke Bethlehem. Nah, Bethlehem ini dikenal di kota namanya kota Daud, tercatat ya di firman Tuhan. Karena disinilah Daud, raja yang besar itu, raja agung Israel itu berasal. Dan ini mau membuktikan kalau Yesus ini adalah keturunan Daud. Kenapa? Karena setiap orang harus ke kotanya masing-masing untuk mendaftarkan sensus ini. Dan Yusuf balik ke kota Daud. So, Yusuf adalah keturunan Daud. Nah, Yesus anak Yusuf. So, Yesus adalah keturunan Daud. Nah, fun fact ya. Bethlehem dikenal dengan nama rumah roti. Karena disebut rumah roti ya, menghasilkan roti ya. Dan kalau kita pikirkan baik-baik, ini tidak asing gitu loh. Yesus sering mengulang-ulang ini dan bahkan di Yohanes 6 ayat 35 Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa memakanku dia tidak akan lapar lagi." Ada suatu nubuatan, ada suatu simbol yang akhirnya diselesaikan oleh Yesus. Pelan-pelan kita melihat. Tapi yang jelas ini ada satu fun fact yang bilang rumah roti, lalu Yesus adalah roti hidup. So kenapa Yesus harus lahir di rumah roti? Untuk menjadi roti hidupkah? Ya itu yang nanti kita akan coba pikirkan. Yang jelas, nubuatan terpenuhi ketika Yesus lahir di Bethlehem. Yeremia pasal 23 ayat 5 berkata bahwa si raja itu yang akan memerintah dengan bijaksana itu harus tumbuh dari tunas Daud. Dan jelas, Yesus adalah tunas Daud. Yesus adalah keturunan Daud. Dan kalau kita pikirkan lagi lebih dalam, seharusnya Maria bukan melahirkan Yesus di Bethlehem. Bukan. Karena apa? Seharusnya dia lahirkan di Nazaret kan? Karena dia sudah hamil besar. Bagaimana kita tahu? Ketika dia sampai di Bethlehem, dia langsung melahirkan.
So berarti dia sudah hamil besar, dan nggak mungkin kan orang planning sengaja lahir di tempat yang kurang lebih 26 jam dari tempatnya. Ngapain coba? Kalau memang mau pun ya udah dari awal, dari hamil 3 bulan ke 4 bulan, ya kan? Jadi mereka berencana untuk melahirkan Yesus di Nazaret, tapi tidak. Tetapi apa yang terjadi adalah mereka lahir di Bethlehem. Dan kalau kita membaca Mika pasal 5 ayat 2, maka kita akan kling gitu ya, atau kita akan mind blown ketika dikatakan bahwa tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini ratusan tahun sebelumnya sudah dikatakan di Bethlehem akan lahir seorang raja. Dan Yesus yang seharusnya lahir di Nazaret itu justru lahir di Bethlehem. Dan ini yang lebih luar biasa lagi. Kalau kita pikirkan ya, tidak mungkin seharusnya Yesus lahir di Bethlehem. Karena kesulitan-kesulitan yang harus Yusuf dan Maria alami. Tetapi ya, kalau kita pikirkan lebih lagi, kedaulatan Tuhan melangkahi semua rencana-rencana manusia. Kaisar Agustus merencanakan sensus ini loh, bukan tujuannya untuk Yesus. Tujuannya adalah untuk diri sendiri. Alasan politis. Maria dan Yusuf mau melahirkan Yesus di Nazaret, bukan di Bethlehem. Tetapi bagaimana caranya dua hal ini membuat Yesus akhirnya lahir di Bethlehem sesuai dengan nubuatan. Dan ini membuktikan sekali lagi bahwa rancangan manusia tidak sebanding dengan rancangan Allah. Allah memanfaatkan, memakai, menggunakan rancangan-rancangan manusia untuk melaksanakan rencananya. Kalau saya pribadi, saya melihat kuasa dan kedaulatan Tuhan nyata dalam kelahiran Tuhan Yesus. Tahun 2019, mungkin semua kita berencana banyak hal. Ada yang siap buka usaha di tahun 2020. Ada yang siap naik jabatan. Ada yang siap nembak gebetan ya. Ada bahkan ada yang siap. Rencana kita itu kandas. Ketika di awal tahun 2020 COVID Corona menjadi viral. Saya pribadi tapi tertunda karena COVID. Tetapi justru saya melihat kuasa dan kedaulatan Allah nyata. Karena apa? Karena di tahun ini justru ketika gagal menikah, bukan gagal ya, ditunda menikahnya, justru pelayanan saya Instagram Live. Saya nggak pernah terbayang saya akan mulai ini. Karena saya mungkin nggak seperti Jenis, di masa muda udah begitu pede ya, udah begitu luar biasa. Saya ini tipe orang yang pemalu. Saya nggak berani tampil di depan kamera. Karena apa? Karena saya takut orang akan komen tentang wajah saya. Mereka akan komen tentang pengetahuan teologi saya. Mereka akan komen dengan pendapat-pendapat saya. Saya nggak bisa. Saya nggak berani. Saya takut menghadapi itu semua. Tetapi justru di tengah pandemi ini saya tidak tahu bagaimana. Saya memulai pelayanan itu. Dan ini yang saya bilang kedaulatan dan kuasa Allah. Kita yang tidak mampu dimampukan. Kita yang punya rencana lain diluruskan rencananya. Sehingga ketika melihat kelahiran Yesus, ketika membayangkan kelahiran Yesus, sekali lagi saya melihat kedaulatan dan kuasa Allah. So pertanyaannya, mengapa harus palungan? Saya akan menjawab bahwa karena Allah berdaulat. Karena Allah mampu. Karena Allah berkuasa untuk membuat itu terjadi. Tetapi tidak cukup saja Allah hanya mau apa kemudian terjadi. Karena sebagai manusia kita akan merasa it's not fair gitu ya. So saya berikan alasan kedua. Kenapa harus palungan? Dan jawaban kedua adalah karena Allah mau. Oke, yang pertama Allah mampu ya. Dan yang kedua Allah mau. Mau apa? Mau mengasihi kita orang berdosa. Mau mengasihi kita orang yang jahat, yang terbuang ini. Kenapa saya bisa berkata demikian? Satu statement untuk mengawali penjelasan saya nantinya ya. Yesus tidak lahir di tempat yang layak supaya kita yang tidak layak dilayakkannya. Yesus tidak lahir di tempat yang layak
supaya kita yang tidak layak dilayakkannya. Coba bayangkan, rumah 2 lantai. Di atas penuh oleh relatif keluarga dan juga pemilik rumah yang pasti itu keluarga Yusuf. Tetapi somehow mereka tidak dikatakan Alkitab menjenguk Yesus yang dilahirkan. Oke, mungkin mereka sibuk karena perlu sensus. Oke. Ataupun bisa saja mereka malu. Karena apa? Karena Maria hamil di luar nikah. Malu. Masa kita jenguk mereka, nanti tetangga lihat kita gimana? So yang jelas di Alkitab dicatat mereka ya lahir sendiri ya Yesus. Dan karena kandang itu kosong, bisa jadi tempat Yesus untuk lahir. Dan kalau kalian baca ya di Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7, tepat di bawahnya ayat 8. Itu tentang malaikat memberitahukan kepada para gembala. Siapa itu gembala? Mereka itu orang yang tidak layak. Mereka itu tidak dianggap di masyarakat. Mereka secara status sosial itu sangat rendah. Nggak akan. Kalau Yesus lahir di lantai kedua bersama keluarga, nggak mungkin gembala itu pas naik. Nggak mungkin gembala itu punya kesempatan untuk menyaksikan Tuhan Yesus lahir. Tetapi justru karena Yesus lahir di kandang, di tempat para gembala itu biasa pergi, maka mereka bisa menyaksikan Yesus. Karena ini kandang hewan, tempat yang sederhana, siapapun bisa menghampirinya. Siapapun bisa masuk, siapapun bisa menyaksikan kelahiran Yesus. Sebagai fun fact lagi ya, kalau tadi saya bilang Bethlehem itu sebagai rumah roti, Bethlehem juga terkenal sebagai penghasil domba persembahan terbanyak masa itu. Jadi orang akan tahu kalau Bethlehem itu wah pasti domba-dombanya mantap, tidak bercacat, luar biasa kualitasnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ketika kita tahu bahwa Yesus adalah simbol penebusan, dia menjadi domba yang dikorbankan Allah sekali seumur hidup untuk menghapus dosa-dosa manusia. Tidakkah kita lebih terkesima lagi bahwa Yesus sudah direncanakan sebagai anak domba itu lahir di kandang domba. Dan dari fakta-fakta yang saya sebutkan tadi, bisa saya simpulkan bahwa Yesus sengaja merendahkan dirinya, sengaja memilih palungan supaya kita ini bisa menghampirinya. Kalau di lantai atas, tadi saya bilang gembala nggak akan bisa ke atas. Kalau Tuhan lahir di tempat yang luar biasa, kita pun manusia yang berdosa tidak bisa menghampirinya. Sebenarnya siapa sih kita? Apa yang mau kita banggakan? Apa yang kita bisa perhitungkan di hadapan Allah? Kita pintar. Kita punya orang tua yang berada. Hidup kita mapan. Follower kita banyak di sosial media. Apakah bisa menutup ketidaklayakan kita sebagai manusia? Gak bisa kita hidup tanpa Tuhan Yesus. Gak bisa kita hidup tanpa percaya kepada Juru Selamat ini. Dosa kita hanya bisa diampuni ketika kita menerima Yesus dan bersyukur. Bersyukurnya ini, siapapun bisa datang. Kita mau dari suku apapun, kita mau usia berapapun, kita mau jenis kelaminnya apapun. Kita mau di kelas sekolah itu kelasnya A atau Z itu sama aja. Nilai kita berapapun sama. Tuhan tetap terima kita. Dan kenapa Tuhan lakukan itu? Coba kita bayangkan. Coba kita renungkan. Gak ada sih alasan lain. Selain daripada Tuhan mau mengasihi kita. Tuhan mau mengasihi kita orang-orang yang berdosa. Allah mengasihi saya dan saudara. Dan dia membuka peluang lebar-lebar untuk setiap kita bisa datang menerimanya. Tidak ada Tuhan lain. Dan memang tidak ada ya. Ini cuman metafora kali ya. Tidak ada Tuhan lain. Memang tidak ada yang rela melakukan apa yang Yesus lakukan. Dia merendahkan diri berlipat-lipat kali. Kenapa berlipat-lipat kali? Dia turun dari surga ke dunia. Udah satu ya. Ngapain dia turun dari surga ke dunia? Oke, di surga dia bisa jadi Tuhan kan? Tapi enggak, dia mau jadi manusia. Kenapa dia mau jadi manusia? Kan bisa jadi raja. Enggak, dia jadi bayi yang kecil. Oke, jadi bayi yang kecil. Tapi lahirnya yang bagus dong. Enggak, dia pilih lahir di kandang yang hina. Di tempat para gembala, di tempat palungan itu berada. Berlipat-lipat ganda dia rendahkan diri supaya kita bisa datang kepadanya. Dan saya
berkata bahwa kasih Tuhan tidak tergantikan oleh yang lain. Tidak ada hal lain yang bisa menggantikan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Baru-baru ini saya mendapatkan video seorang hamba Tuhan yang mengaku pindah agama, ya, dari Kristen menjadi Muslim, dan video kurang lebih 9 menit saya nonton, dan beberapa teman saya juga kenal beliau. Saya tidak kenal, tapi dari ceritanya ada kepahitan, ya. Ada kepahitan di gereja sehingga dia meninggalkan Tuhan. Dan di tengah kepahitan itu dia mengenal seorang muslimah, ya, wanita muslim, ya. Dan wanita itu baik luar biasa sehingga mereka akhirnya menikah. Dan ketika dia bergumul untuk bisa mau tetap Kristen atau jadi Islam, dia dinasihati oleh ustadz yang begitu baik, yang begitu bijaksana menurut saya. Dan di tengah kesulitannya dalam ekonomi, ada teman-temannya yang Muslim membantu dia, memberi makan, menyupport dia. Kita lihat betapa luar biasanya keadaan ini, sehingga seseorang bisa pindah, meninggalkan iman Kristen. Dan kalau kita lihat secara psikologi, tidak ada salahnya ini orang. Iyalah, kepahitan di agama sebelumnya. Dia menemukan pasangan hidup yang sayang sama dia. Dia menemukan pengajar iman yang luar biasa. Dia menemukan komunitas yang baik. Tetapi satu yang tidak bisa tergantikan, keselamatan yang Yesus berikan. Mau seberapa banyak pun yang ada di sebelah sini, komunitas lah, pasangan hidup lah, kepahitan lah, ustadz yang baik lah, apapun itu, gak akan bisa menggantikan yang satu ini, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan melalui Tuhan Yesus. So, sebagai kesimpulan teman-teman, kalau saya boleh sharekan sedikit, saya bukannya gak ada buat PowerPoint ya, cuman tidak, tunggu ya, saya coba share PowerPoint saya. So, ini sebagai kesimpulan, pertanyaannya jelas, kenapa harus palungan? Dari Lukas pasal 2 ayat 1-7. Dan jawabannya yang paling jelas dari firman Tuhan adalah karena tidak ada tempat. Kenapa tidak ada tempat? Karena ramai. Kenapa ramai? Karena sensus. Kenapa ada sensus? Karena perintah Kaisar Agustus. Dan kalau kita trace back pasti ada alasannya. Kenapa Kaisar Agustus? Karena kesombongan dan lain segala macam. Tetapi firman Tuhan malam ini mau fokus kepada dua hal yang saya sudah sampaikan. Yang pertama, mengapa harus palungan? Karena dengan palungan Allah mau menunjukkan kuasanya. Tuhan mampu memakai rancangan manusia untuk memenuhi rancangannya. Kita tadi ingat ya, dari sensus, dari Maria mau lahir di Nazaret, Tuhan pakai semuanya, akhirnya Yesus lahir di Bethlehem, di dalam palungan. Yang kedua, mau menunjukkan bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan mau memilih tempat yang tidak layak, supaya kita yang tidak layak dilayakkannya. Dan inilah kasih Tuhan. Dan dua hal ini tidak akan bisa terpisahkan, antara kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Dan ini nyata ketika Yesus lahir ke dunia. Dan sebagai kesimpulan saya mau berkata bahwa Tuhan tak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Banyak pertanyaan dalam kehidupan kita, yes. Tapi kenapa itu terjadi? Percayalah, Tuhan punya alasan. Kalau saat ini kita belum tahu, ayo setia cari tahu. Kalau memang Tuhan menggerakkan hatimu, oke, jalani hidupmu. Bahkan tanpa alasan-alasan itu. Go ahead gitu. Saya juga nggak pernah tahu kenapa alasan banyak dalam kehidupan saya. Tapi apakah saya tidak bisa hidup? Tidak juga. Gitu. Tapi selama Tuhan berikan semangat untuk cari jawaban itu, ayo kita cari. Yang jelas Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Dan kelahirannya ke dunia punya alasan. Yaitu agar manusia menyadari kuasa Tuhan dan menerima kasih Tuhan. Untuk segala sesuatu ada alasannya. Dan inilah alasan mengapa Yesus harus lahir di palungan. Kuasa dan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur melalui momen Natal ini kami diingatkan kembali betapa berkuasanya Engkau dalam kehidupan kami. Di saat bersamaan kami juga diingatkan betapa Engkau mengasihi setiap kami. Tidak terkecuali siapapun kami, apapun kondisi kami.
So Tuhan, ketika kami melihat dua hal ini, biarlah kami semakin bersandar kepada Engkau, semakin menyerahkan hidup kami yang tidak pasti ke depan ini. Banyak pertanyaan dalam kehidupan kami yang kami tidak tahu jawabannya, tapi ketika kami tahu Tuhan beserta kami, Tuhan berkuasa dan Tuhan mengasihi kami, cukup sudah. Kami tahu kami berada di tempat yang aman bersama. Oleh karena itu, bimbing kami supaya kembali semakin beriman kepada-Mu setiap hari demi tiap hari. Kami mau serahkan worship kami dan PPAW ini, dan setiap kami merasakan sukacita Natal. Yesus telah lahir bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.